siang ini juga Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan, Kau sudah melindungi kami Tuhan, dan Kau dengan kasih anugerah-Mu Tuhan kami bisa hadir di sini Tuhan, dan kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Kau Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kiranya hari ini Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan sama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Oke, mungkin boleh kita bangkit berdiri sebentar, tos kanan kirinya, katakan Shalom, kamu luar biasa, kamu ganteng, kamu cantik, kata-kata yang membangun teman-teman. Semua bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita sebentar. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat kita. Sama-sama katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama angkatkan kata-kata syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Na 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 na. Sama-sama sekali lagi. Na 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 na. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada nafas memuji Sang Raja,
saja di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua kembali ke tempat duduknya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau mulai masuk di firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang selama Kau beri Tuhan, baik perlindungan, baik pengampunan atas segala kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada awal bulan ini Tuhan kami bisa belajar Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk apa yang Kau mengerti, apa yang Kau mau. Dan pada hari ini kami mau datang Tuhan kepada Kau Tuhan, sama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Saat Kau berfirman,
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekali lagi teman-teman kata, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat suara kita, kita naikkan sembah kita, pujian syukur kita dan pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagiku, Raja. Tiada yang mustahil bagimu. Kau yang berkuasa selamanya, bertahan dalam hidup kami. Kami selama-lamanya dalam-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau beri, kasih anugerah yang tak terbatas. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja mulia, Raja yang berkuasa, Raja segala raja. Kami sembah, kami tinggikan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
katakan waktu Tuhan pasti. Katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti, yes Lord, waktu yang terbaik Tuhan. Amin. Ku jadi mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan waktu Tuhan. Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, percaya Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa di tengah kami melewati mungkin badai kehidupan, kami melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya bahwa jika Tuhan ada bersama dengan kami, Engkau siap sedia menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau terus bersandar, kami mau terus bergantung kepada Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya di dalam Tuhan saja kami aman Tuhan. Terima kasih Bapa, minggu pagi hari ini dengan penuh kerinduan Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami tahu ada anugerah, ada kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Engkau berikan baru dari hari ke hari. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terima anugerah-Mu hari ini. Kami rindu akan firman Tuhan yang akan memerdekakan hidup kami. Firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu mampu mengubah segala sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau menyediakan mujizat demi mujizat di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu akan menuntun kami dan membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami setiap hati kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan, sehingga benih firman yang akan tertanam pada minggu, pada pagi hari ini Tuhan, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam hidup kami, dan hidup kami akan senantiasa menikmati keindahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati biar pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Sedikit orangnya. Siap? Amin. Amin ya. Mari kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan berfirman, maka segala sesuatu pasti jadi. Amin. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman, maka jadilah segala sesuatu yang difirmankannya.
Ya, jadi ini adalah waktu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, waktu kita beribadah. Firman itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan firman. Sebab tanpa firman segala sesuatu akan mati. Tapi dengan firman kehidupan pasti akan terjadi. Mujizat pasti terjadi, pertolongan Tuhan, terobosan Tuhan pasti terjadi. Amin. Kurang yakin lagi, sedikit yang bilang amin. Amin. Ya. Kenapa saya perlu mengingatkan ini terus? Karena kalau kita tidak terus-menerus diingatkan bahwa yang kita sedang dengar ini adalah sebuah hal yang mampu mengubah hidup kita, maka kita menganggap bahwa ibadah ini hanya sebuah rutinitas. Ibadah ini yang penting saya datang ke gereja, kita bisa ketemu, kita bisa berfellowship, nggak cuma sampai situ. Tapi kita harus ketemu Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan membicarakan dengan tema yaitu kuat dalam tekanan. Nah, untuk tema bulan Agustus ini, Bapak Ibu Saudara, temanya adalah Kristus mengatasi masalah. Ya, jadi di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada terobosan dan mujizat Tuhan. Ya, jadi di tengah masalah-masalah yang begitu berat terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar. Ya, di dalam Tuhan ada kepastian kemenangan. Dan hari ini temanya adalah kuat dalam tekanan. Mari kita lihat firman di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, seperti biasa saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Oke ya, yang sudah dapat yang bawa boleh baca Alkitabnya, dan kalau yang di ini boleh lihat juga di layar. Oke ya, sudah dapat ayatnya. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Silakan. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tidak mengisahkan dirinya dengan soal supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tetapi yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usaha. Bapak, Ibu Saudara, setiap orang pasti akan mengalami tekanan dalam hidupnya. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita tertekan dalam hidup. Contoh, sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, yang tidak, dokter udah bilang, udah divonis bahwa ini tidak ada obat yang dapat menyembuhkan lagi. Itu bisa membuat kita tertekan. Demikian juga kalau seseorang kehilangan sebuah pekerjaan, di mana orang yang tadinya berharap dengan gaji yang dia terima, tapi pada hari itu dia harus mendapatkan sebuah kabar bahwa dia harus keluar dari pekerjaan. Bisa membuat orang yang sedang mengalami hal itu tertekan. Apalagi kan ini bukan bicara soal menghidupi kebutuhan hari-hari, tapi ada begitu banyak tagihan yang harus dibayar. Jadi waktu mengalami kehilangan pekerjaan, kita bisa tertekan. Bisa juga waktu kita mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup. Waktu kita terus-menerus mengalami kegagalan, jalan buntu dalam hidup kita akan merasa tertekan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa waktu kita mengalami tekanan, itu tidak dapat kita hindari. Pasti kita akan mendapati, mengalami. Berarti kita tidak bisa menghindari pada waktu tekanan itu datang.
Yang harus kita lakukan adalah menghadapi tekanan. Amin. Kita harus siap kapanpun waktunya. Sesuatu yang menekan hidup kita, kita harus siap menghadapi. Dan untuk itu kita perlu mental yang tangguh, ya, mentalitas yang kuat, supaya waktu tekanan itu datang tidak membuat kita stres, tidak membuat kita down, lemah, bahkan menjadikan kita mengambil tindakan yang salah, bunuh diri misalnya. Karena ada begitu banyak ya di beberapa negara. Kalau kita lihat misalnya di Jepang, karena mereka itu sangat giat dalam bekerja, ya, begitu banyak persaingan dalam hidup mereka dan tekanan hidup yang begitu berat. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang di Jepang bunuh diri. Bahkan ada satu tempat khusus untuk melakukan bunuh diri. Ini legal, dibuat oleh pemerintah. Karena kalau orang sudah nggak ada jalan keluar, sudah pusing, sudah stres, udah bunuh diri aja nih, tempatnya sudah disiapkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus siap pada saat menghadapi tekanan. Untuk itu diperlukan sebuah kekuatan dalam menghadapi tekanan. Kekuatan itu tidak bisa lahir dari diri kita sendiri. Sebab kekuatan manusia sangat terbatas. Ya, kita mungkin kuat dalam satu sisi. Ada orang yang sedang mengalami tekanan tertentu, kita bisa bilang gini, wah cuma begitu aja, membeli, ya cuma begitu aja, mewek, nangis misalnya. Tapi kita mungkin nggak bisa. Pada waktu kita mengalami hal itu, bisa jadi kita juga nggak kuat menghadapi masalah itu. Nah, jadi yang harus kita miliki adalah mental yang tangguh, mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan, ya. Dan untuk itu kita perlu kekuatan yang bukan dari diri kita sendiri. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa segala perkara, ya, dalam Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Apapun masalah, apapun persoalanmu, apapun tekanan yang kau alami dalam hidupmu saat ini, segala hal itu dapat kita tanggung. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang diberikan kepada kita hari ini. Dan firman yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, Paulus mengingatkan kepada atau menasehati Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, untuk kuat dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksud daripada Paulus mengingatkan hal itu kepada Timotius adalah kuat dalam kasih karunia Kristus. Ternyata kasih karunia yang daripada Tuhan itu Tuhan berikan, yang dimaksud daripada ayat ini bukan kasih karunia yang sudah kita terima. Ya, saya ulangi, kasih karunia yang dikatakan dalam ayat ini oleh Paulus kepada Timotius bukan kasih karunia yang sudah dia terima beberapa waktu yang lalu. Tapi kasih karunia itu akan Tuhan berikan setiap waktu, setiap hari. Anugerahnya senantiasa baru. Tadi kita baru nyanyikan lagu ini ya. Kasih setianya tak pernah berubah, ya kan? Dulu, sekarang, dan selamanya, gitu kan. Terus datanglah kebaiknya. Jadi kasih setia Tuhan, saya mau katakan, bukan barang yang lama. Dia akan berikan anugerah dari hari ke hari. Setiap pagi waktu kita bangun, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan diberikan baru. Besok bangun lagi, anugerah Tuhan diberikan lagi yang baru. Dan anugerah itu berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tinggal kita mau terima nggak? Jadi setiap hari kalau bangun pagi, kita harus apa? Bersyukur. Karena anugerah dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan memampukan kita melewati masalah yang terjadi pada hari itu. Amin. Jadi sebelum kita menghadapi masalah, Tuhan sudah sediakan
Cuma bagaimana kita percaya, merespon waktu masalah tekanan itu datang. Kita harus mengandalkan kekuatan anugerah dari Tuhan. Itu sudah diberikan dan diberikan kepada mereka yang percaya dan mau menerimanya. Ya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi untuk kita menghadapi tekanan, saya mau katakan, iblis akan terus menekan. Dia akan berupaya untuk melemahkan iman. Dia akan membuat engkau tertekan sampai engkau mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup. Tapi kita butuh kekuatan dalam menghadapi tekanan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk hari ini. Makanya firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anugerah diberikan cukup untuk hari itu. Besok anugerahnya lebih limpah lagi. Besok lusa lebih limpah lagi. Ini yang disediakan oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Sehingga persoalannya, kita percaya kan? Kita merespon masalah itu dengan baik atau dengan salah, ya. Itu yang harus kita lakukan supaya kita boleh hidup dalam kemenangan dan janji-janji Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara pesan firman Tuhan hari ini, ya, agar kita menjadi kuat dengan meneladani 3 profesi yang sudah kita baca, yang Paulus katakan kepada Timotius. Karena kenapa Paulus memberikan analogi tentang 3 profesi ini? Karena kita tahu Timotius ini adalah hamba Tuhan yang masih muda. Paulus sebagai bapak rohani, sebagai yang membawa Timotius masuk dalam ladang pelayanan sebagai anak didik rohaninya, dia mengingatkan kepada Timotius supaya memiliki 3 hal ini. Karena kenapa? Kalau enggak, dia akan mengalami tekanan yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin yang masih muda, pastinya dia akan ditekan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kita juga yang mendengar dan meneladani 3 profesi ini, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi tekanan dan menang atas tekanan yang kita alami. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah teladani prajurit yang berjuang. Ayatnya mari kita baca ulang di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Nah, seorang prajurit akan tetap fokus dan tidak akan teralihkan dari panggilan dan tugasnya. Nah kan, kalau seorang yang masuk dalam medan peperangan, dalam sebuah perjuangan, dia harus fokus. Fokus kepada tugasnya, kepada misi yang diembannya, yang diberikan oleh komandannya. Kalau sampai dia tidak fokus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menjadi sasaran empuk daripada musuh. Dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus kepada misi, tugas yang diberikan kepadanya, maka dia akan menjadi prajurit yang lemah. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah prajurit-prajurit Kristus, kita ini tentara-tentara Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, kita ini statusnya adalah tentara Tuhan. Sebagai tentara Tuhan yang baik, ya, dia harus fokus. Fokusnya kepada apa? Kepada visi yang daripada Tuhan. Fokusnya kepada tujuan akhir, ya, yang bersifat kekal atas hidup kita. Panggilan kita adalah sesuatu hal yang kekal. Jangan kita cuma mengejar hal-hal yang bersifat sementara di bumi ini. Kita akan membuang-buang waktu yang sia-sia dengan menikmati semua hal yang duniawi, yang sementara, tapi pada ujungnya kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan.
Sudah selesaikan nggak tugas dan amanat yang daripada Tuhan? Jadi selama kita hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas kita. Ya, setiap orang punya tugas masing-masing kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Karena Tuhan tahu bahwa pilihannya nggak pernah meleset. Tuhan nggak pernah salah. Kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi rekan sekerja Allah, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ingat, prajurit Tuhan ini bukan prajurit yang lemah. Ya, walaupun ada begitu banyak prajurit Tuhan itu lemah semuanya. Ada seorang hamba Tuhan, Rick Joyner, mendapatkan sebuah penglihatan ada 3 jenis tentara Tuhan di akhir zaman. Dan sebagian besar katanya yang lemah itu banyak, yang terluka parah, ya, yang sakit hati, yang perlengkapannya sudah rusak gitu ya. Misalnya kan sebagai perlengkapan tentara kan dia punya misalnya rompi, semuanya sudah rusak. Tidak menggambarkan seorang tentara yang militer. Dan kalau kita lihat keadaan gereja di akhir zaman ini, kalau di tentara dunia nih, kita sebenarnya gak layak jadi tentara sebuah kerajaan atau sebuah negara. Karena untuk menjadi tentara seleksinya sangat berat. Sangat berat, apalagi jadi tentara khusus, ya. Pasukan khusus, wah, pasukan istimewa. Ini tentunya melalui proses yang benar-benar nggak sembarangan. Nah, sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Ya. Dan sebagai prajurit, jangan jadi bagian yang hanya menyusahkan prajurit yang lain. Nah, coba, kalau kita nonton film kan, atau kita tahu cerita, ada begitu banyak orang yang akhirnya ya meninggal, bahkan menyusahkan teman-temannya karena lemah. Seharusnya kita itu sebagai prajurit Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi seorang prajurit akan tetap fokus dan taat melaksanakan tugas dari perintah komandannya sampai tugas itu selesai. Amin. Ya, dia tak akan mundur. Kalau perlu lebih baik katanya pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu tentara. Tentara akan siap sedia kapanpun dan waktu. Dia akan siap. Kalau ada bahaya yang menyerang dia akan tahu. Karena kenapa? Dia sudah terlatih. Instingnya sudah terlatih untuk tahu mana bahaya, mana enggak. Tapi kita prajurit Tuhan, ada bahaya, ada rencana jahat iblis, kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu waktu kita ngalamin baru kita sadar, wah, saya diserang iblis, saya marah, saya kecewa, saya sakit hati, wah, saya sudah terluka oleh serangan iblis. Tapi kita nggak pernah menyadari hal itu. Padahal kita ini prajurit Tuhan. Segala perlengkapan senjata rohani sudah diberikan. Tinggal kita berfungsi atau enggak. Salah satu senjatanya adalah pedang roh. Pedang roh yaitu apa? Firman Tuhan. Pakai firman. Itu yang paling dahsyat, yang paling berkuasa yang kita miliki waktu kita menghadapi musuh. Walaupun ada perisai iman dan segala hal, tapi gunakan firman Allah sebagai senjata yang menyerang. Oke. Nah, seorang prajurit tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Dia harus setia kepada komandannya. Jadi dia nggak harus konsentrasinya terpecah. Waktu misalnya kalau tentara dia mau berperang, terus dia pikir, waduh gimana nih anak-anak sama istri saya yang ditinggal, makan apa besok? Ya. Waduh saya mesti transfer nih uang nih buat keluarga yang perlu makan besok. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Seorang tentara prajurit dia nggak mikirin soal penghidupan daripada keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia tahu, komandannya tahu apa yang diperlukan, sehingga dia tidak perlu terpecah fokusnya karena masalah-masalah kehidupan. Dia tetap fokus
kepada tujuannya. Nah, kita perlu fokus Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai prajurit yang baik kita harus fokus kepada tujuan yang kekal. Saya katakan tadi. Sebab kalau kita nggak fokus, sedikit aja tidak fokus, maka lama-lama yang kita tuju itu jadi menyimpang jauh. Betul ya? Kalau misalnya ada sebuah titik koordinat yang ditentukan untuk kita capai, pesawat aja, titiknya sudah ditentukan. Tapi kita coba menyimpang daripada apa yang sudah diatur oleh misalnya bagian yang mengarahkan untuk mencapai tujuan titik koordinat itu. Kita melenceng sedikit, lama-lama melencengnya makin jauh dari titik tujuan. Jadi perlu fokus kepada tujuan. Jangan teralihkan dengan soal-soal hidup kita. Karena seperti tadi saya katakan, tentara tahu, komandannya itu tahu apa yang merupakan soal-soal dalam hidupnya. Dia mau mencukupi. Itu komandan yang di dalam ketentaraan. Karena tentara nggak perlu takut lagi soal hidupnya. Karena dia tahu, dia dijamin oleh negara. Yang dia kerjakan, dia udah harus fokus. Karena ini adalah tugas negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini prajurit dan tentara Tuhan. Kita juga harus tahu fokus kita dan tujuan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan, Bapa kita adalah, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai. Sebab Bapamu itu tahu apa yang engkau perlukan dan butuhkan. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli. Fokus kita adalah melaksanakan tugas kita. Karena prajurit hal seperti itu, dan Tuhan menyediakan yang segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kalau komandan aja peduli kepada anak buahnya, apalagi komandan agung kita. Dia juga akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk dapat memenuhi penghidupan dari prajurit-prajuritnya. Dia sediakan yang terbaik. Jadi jangan fokus pada masalah. Amin. Karena kalau kita semakin memikirkan masalah yang begitu besar, lama-lama kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Karena bagi kita masalah itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita selesaikan. Jangan juga fokus kepada tekanan yang menyerang hidup kita. Jangan fokus kepada soal-soal kehidupan atau perkara-perkara dunia, karena ini sementara. Tapi yang perlu kita miliki adalah prioritaskan hidupmu untuk fokus kepada visi daripada Tuhan, kepada tujuan Tuhan atas hidup. Nah, bagian kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan tentunya melakukan perintah dan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga kita. Sadari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau juga punya tugas. Jangan hanya berpikir bagaimana hidup saya, bagaimana kebutuhan hidup. Kalau kita cuma berpikir dengan hal itu, kita akan muter-muter dengan hal-hal itu. Selesai masalah satu, masalah lain datang lagi. Mikir lagi soal penghidupan kita dari hari, dari tahun ke tahun, hanya mikirin bagaimana tercukupi segala kebutuhan kita. Akhirnya kita lupa dengan tugas kita. Padahal Bapak tahu soal-soal hidup. Jangan khawatir, kata Tuhan. Amin. Karena Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Nah, sebagai prajurit Tuhan, kita melaksanakan misi bagi kepentingan kerajaan Allah. Kalau tentara dunia, dia tahu tugas negara. Kita punya tugas dari kerajaan sorga, yaitu apa? Beritakan Injil supaya jiwa-jiwa yang terhilang, supaya jiwa-jiwa yang tersesat mendapat keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Ini tugas kita. Ini adalah amanat agung. Saya ulangi, amanat agung itu bukan buat
pendeta, hamba Tuhan, enggak. Kita semua dipanggil untuk melaksanakan amanat agung ini. Jadi ada dua sebenarnya yang disebut dengan perintah Tuhan. Ya, yang pertama hukum agung. Hukum agung itu adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Terus yang kedua, hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum agung. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tapi amanat agung adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dimulai dari mana kita melaksanakan amanat agung? Keluarga dulu. Kita berdoa, kita beritakan Injil, kita jadi saksi Kristus. Karena Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Terus kamu mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang sederhana. Udah, yang penting saya hidup enak, tercukupi segala kebutuhan saya, udah selesai. Enggak. Tugas kita adalah melakukan, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Kalau terang tersembunyi, tidak menyinari, gak ada gunanya. Demikian juga kalau kita ini garam dunia, kalau kita tidak menjadi garam, maka kata firman Tuhan apa? Dibuang dan diinjak orang. Penuh di panggilan, karena itu penting. Nah, salah satu hal yang saya mau bagikan, sharingkan di dalam Matius 16 ayat 18 ya, mengenai hal yang penting juga bagi gereja Tuhan. Matius 16 ayat 18 berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja Tuhan dari Petrus ya awalnya. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau bahasa ini kan kita pikir Allah maut tidak akan menguasai gereja, betul ya? Berarti yang diserang siapa? Kalau dari terjemahan ayat ini, aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, yaitu seperti kita ini adalah gereja, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Berarti siapa yang menyerang dan siapa yang diserang? Allah maut yang diserang atau yang menyerang terhadap gereja kalau dari ayat ini? Yang diserang siapa? Yang diserang adalah gereja. Tapi Allah maut tidak akan menguasainya. Tapi ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sekarang dia terjemahan dalam bahasa aslinya, bahasa King James Version ya. Bahasa Inggris. Ya, Inggris saya ya mungkin kalau agak sedikit-sedikit ini ya mengerti aja ya. Dikatakan begini. And the gates of hell shall not prevail against it. Berarti artinya apa? Dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menang melawan. Prevail against it. Ya, berarti tidak ada yang mampu menahan. Kalau gereja menyerang, Allah maut tidak dapat menahannya, tidak dapat menang menghadapi kuasa dari gereja Tuhan. Jadi kalau kita lihat terjemahan aslinya, yang menyerang siapa, yang diserang siapa? Yang menyerang adalah gereja, menyerbu Allah maut, dan Allah maut tidak dapat menahannya, tidak dapat menang terhadap kuasa dari gereja Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, posisi kita adalah menyerang. Kalau ada bola ya, sepak bola, katanya strategi yang paling bagus bukan bertahan. Strategi yang paling bagus adalah menyerang. Sebab tujuan dari permainan sepak bola adalah mencetak gol. Kalau
cuma bertahan kapan mencetak golnya? Minimal seri, berarti nggak menang. Tapi kalau kita menyerang, ada kemungkinan untuk kita bisa menciptakan gol dan menjadi pemenang. Jadi gereja dipanggil Tuhan tidak diam, amin, tapi menyerang, menyerbu. Bahkan awal maut sekalipun kalau kita serbu, nggak bisa tahan, habis. Ya, gates of hell, gerbang-gerbang neraka, gerbang-gerbang Hades, semuanya akan kita hancurkan. Kita rebut jiwa-jiwa itu supaya mereka mendapatkan keselamatan. Dan mau katakan keselamatan ini penting. Hidup hanya sementara di bumi, hanya puluhan tahun, 70-80 tahun. Tapi kalau tak hilang selama-lamanya, jauh dari hadirat Tuhan, disiksa di alam maut, di neraka yang kekal. Jadi tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa itu mendapatkan keselamatan. Bukan karena kita, tapi Injil. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita beritakan Injil dia belum mau, apa-apa. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi kita beritakan Injil. Tapi jangan terus kita merasa ya udahlah, nggak selamat ya udah. Tapi kita berdoa, Tuhan kurangi saya dong. Saya mau bawa jiwa supaya nanti kalau saya balik ke sorga, kita dapat upah. Ya, mahkota yang mulia ada di kepala kita, penuh dengan cincin-cincin permata yang indah-indah. Karena kita membawa jiwa bagi kerajaan sorga. Ya, jadi kita lihat dalam hal ini teladan tentang prajurit, satu kata aja. Kita butuh apa? Komitmen. Ya, kita butuh komitmen untuk setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan, menyelesaikan tugas kita, misi kita di bumi, membawa kerajaan Allah. Ini tugas yang agung. Ini bukan tugas yang main-main. Karena kita melakukan tugas negara, menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, Yesus berulang-ulang kali berkata tentang hal kerajaan Allah. Waktu dia naik ke sorga, 40 hari sebelum dia naik ke sorga, dia bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu datang atas bumi. Demikian juga kita adalah pembawa-pembawa. Kita ini duta besar dari kerajaan Allah. Kita juga tentara yang menyerbu. Ya, posisi gereja adalah tentara yang menyerbu dan menyerang. Dan pasti kita akan menang. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teladani olahragawan yang bertanding. Ya, teladani olahragawan bertanding. Mari lihat ayatnya dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima berkata begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dan setiap pertandingan tentu ada aturan-aturannya. Kalau dia melanggar aturannya, walaupun dia hebat, walaupun dia calon juara, dia bakal menang lawan siapapun. Tapi kalau dia salah mengerti tentang peraturan yang dibuat pada saat pertandingan itu, dia bisa kena diskualifikasi. Kalau kena diskualifikasi, apapun dia hebat, ya udah, dia akan menyesal. Dia akan bilang, waduh, kenapa saya melanggar aturan ini? Saya lupa dengan aturan ini, atau saya tidak tahu tentang aturan ini. Kalau udah didis, walaupun dia bakal jawab juara, dia akan gagal. Cuman gara-gara terhambat oleh tidak tahu peraturan, tidak tahu aturan main. Nah, seorang olahragawan yang bertanding tentu mengharapkan kemenangan atau mahkota sebagai juara. Betul nggak? Gak ada orang yang bertanding harapannya adalah mudah-mudahan juara. Ya. Kalau misalnya ikut pertandingan mudah-mudahan juara, lebih baik jangan bertanding dulu. Persiapkan diri untuk siap jadi juara. Kalau cuma bilang mudah-mudahan, nah ini nggak akan bisa membuat kita menjadi pemenang. Kita nggak akan bisa jadi juara, hanya sebagai
peserta yang meramaikan pertandingan dan perlombaan. Nah, jangan kita sebagai orang Kristen, bukan olahragawan, kita ini hanya peserta yang meramaikan pertandingan dan perlombaan. Ini kan lagi mau 17 Agustus ya. Ya kalau di 17 Agustus ya kita kan terlalu pentingin soal juara ya. Menangnya yang penting rame, seru, ya ketawa-ketawa, lucu-lucuan gitu. Kalau dapat juara ya nggak apa-apa gitu ya. Dan untuk menjadi pemenang harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau cuma ikut-ikutan ya nggak apa-apa, nggak dapat mahkota juga, yang penting rame-rame. Nah untuk itu mereka sebagai olahragawan akan berlatih dengan keras. Dia berlatih untuk fisik. Fisik harus prima. Pemain Indonesia katanya pemain sepak bolanya itu dulu-dulu kalau main sepak bola menit 60 menit sudah nggak lari-lari lagi, udah jalan-jalan. Karena kenapa? Capek. Makanya pelatih yang baru sekarang yang ditekankan adalah fisik, supaya selama 90 menit bahkan lebih kalau sampai terjadi perpanjangan waktu disiapkan sampai 120 menit bisa lari terus-terusan. Dan itu butuh fisik. Karena kalau fisik kita udah lemah dalam sebuah pertandingan, sehebat kualitas kita dengan teknik yang luar biasa sekalipun, kalau sudah nggak bisa lari, lawannya masih bisa lari kencang, kita nggak bisa kejar, udah kalah, kebobolan. Karena masalahnya di fisik yang lemah. Terus yang kedua, dia berlatih untuk mentalnya harus kuat. Ini saya penggemar bola, jadi saya kasih contoh yang bola-bola lagi ya. Kenapa Erick Thohir ya membawa tim-tim juara dunia ya, Argentina kemarin kan, nanti katanya Brazil lah, Portugal lah, terus apalagi Jerman lah, ini dibawa ke Indonesia untuk bertanding sepak bola. Untuk apa? Bukan ya kalau mau dibilang menang syukur gitu ya, itu udah luar biasa kalau menang. Ya minimal kalahnya juga ya jangan jauh-jauh gitu ya. Tapi minimal yang mereka dapatkan adalah mental yang kuat menghadapi lawan-lawan yang lebih hebat. Juara dunia, posisi 5 besar atau 10 besar dunia, ini lawannya udah kualitasnya udah luar biasa. Dan melawan mereka itu kesempatannya nggak mudah, belum tentu ada. Dan diberikan kesempatan itu untuk mengasah mental. Jadi seorang olahragawan dia harus persiapkan mental, menjadi mental seorang juara. Jadi kalau misalnya udah bertanding, lihat musuh badannya udah keker, bisa tinju ya, udah kalah sebelum bertanding, atau udah lihat wah ini badan sispek, kalau saya apa nih, nggak berbentuk gitu ya. Wah, bagaimana bisa menang? Nah itu akhirnya udah kalah sebelum bertanding. Tapi mental kita harus kuat untuk jadi pemenang. Yang ketiga adalah strategi yang tepat. Kalau kita sudah punya fisik yang kuat, kita punya mental seorang pemenang, tapi nggak punya strategi aktif, kita tidak bisa kalah. Jadi 3 hal ini. Fisik supaya dapat menyelesaikan pertandingan sampai selesai, mental supaya dapat menghadapi tekanan ya saat bertanding, karena kan ngalamin tekanan baik aspek internal maupun dari luar ya, dari luar, dari penonton, dari siapapun. Tekanan itu membuat kita bisa lemah, tapi kalau mental kita kuat, kita mampu mengatasi tekanan. Tapi yang ketiga adalah strategi supaya dapat memperoleh kemenangan lewat taktik yang tepat atau taktik yang jitu. Jadi 3 hal ini kalau sebagai olahragawan bisa berlatih untuk 3 hal ini, kita jamin soal juara itu katanya tinggal urusan nanti lah. Yang penting kita sudah maksimal dengan semua hal yang sudah dipersiapkan. Nah, pemahaman yang baik tentang aturan main dalam pertandingan akan memberi olahragawan itu sehingga tidak terkena diskualifikasi. Terus juga dapat menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi lawan dan menang. Ya,
Jadi ini perlu strategi juga. Nah, dalam pertandingan dan perlombaan iman yang kita jalani hari-hari ini, kita pun harus memiliki tahu aturan mainnya. Kan kita ini semua dalam pertandingan iman, betul gak? Kita sedang berlomba untuk meraih juara atau mahkota. Sadari kita ini sedang berlomba. Tinggal ini pertandingan lari jarak jauh atau jarak cepat gitu ya, jarak dekat. Tapi yang diperlukan adalah kita memiliki tahu aturan main. Nah, aturan main dalam kehidupan kekristenan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kalah adalah aturan main mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti udah nggak perlu Tuhan lagi. Tapi di dalam ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Karena kenapa? Dia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya udah makin jauh daripada Tuhan. Udah gak menganggap butuh Tuhan lagi. Tapi ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan-harapannya hanya kepada Tuhan. Terus selanjutnya boleh ayat 8. Sorry ya, saya lupa, biar ada tambahan pemahaman mengenai hal itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan berhasil. Dia akan berbuah-buah lebat karena dia dekat kepada air, tepi air. Air itu gambaran kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan, ya. Jadi kita harus andalkan Tuhan. Oke, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak menolong kita. Terus yang selanjutnya yang kita tahu mengenai aturan main yang perlu kita miliki adalah tekun dan, coba tadi, tekun dan ulet. Tahu ulet? Bukan yang kecil-kecil itu, yang gerak-gerak itu, ya ulet-ulet yang ya dari yang kecil bukan. Tapi ulet itu gambaran tangguh ya. Ulet itu udah pokoknya udah dibanting, udah diapain, tetap aja kuat, tetap aja tangguh gitu. Nah, itu jadi orang yang tekun dan ulet. 2 Timotius 2 ayat 12a. Firman Tuhan berkata apa? 2 Timotius 2 ayat 12a. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Amin. Aminnya sedikit. Mau memerintah dengan Tuhan atau enggak? Amin. Harus bertekun. Tekun dan ulet. Jadi kalau dibilang orang Kristen itu enggak tekun dan enggak ulet, jangan-jangan bukan orang Kristen. Harus tangguh. Tekun untuk melakukan sampai selesai. Ulet berarti sekalipun mengalami banyak tekanan, dia tetap kuat dan tangguh. Ya, terus satu ayat lagi deh untuk tekun dan ulet. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan sampai kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata firman Tuhan. Berhala-berhala apapun modern, apapun tidak bisa menggantikan Tuhan. Ya, terus ayat 36,
sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun itu setia, baca firman Tuhan, tekun beribadah, tekun apalagi? Tekun berdoa, ya, tekun melakukan perintah Tuhan, harus disertai dengan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, berarti tekun melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Salah satu janjinya apa tadi? Jika kamu bertekun, kamu akan memerintah dengan dia. Sadari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, rencana Tuhan atas hidup engkau bukan jadi rakyat biasa dalam kerajaan. Engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin, memerintah bersama dengan Kristus. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan kamu adalah imam-imam dan raja-raja. Dalam firman Tuhan yang lain berkata kamu adalah imamat yang raja. Engkau adalah orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sadari mulai dari sekarang statusmu sebagai pemimpin, sebagai orang yang akan memerintah, mentalnya harus kuat. Gak ada mau jadi presiden, mentalnya mental yang biasa. Seorang pemimpin negara harus punya mental yang kuat. Jadi gak sembarangan mau jadi presiden. Demikian juga kita mau jadi anak Tuhan, itu seharusnya kita ini memerintah. Berarti harus punya mental yang memerintah, mental pemimpin, mental yang kuat. Pemimpin itu kalau sekali dia mengalami tekanan, bukan orang yang menyerah, enggak. Seorang pemimpin dia akan tahu ini adalah tugas. Sebagai pemimpin saya bertanggung jawab terhadap kegagalan dalam sebuah tim misalnya. Dan dia tahu ini adalah hal yang diberikan, dipercayakan, dia harus selesaikan dengan baik. Terus yang terakhir adalah seorang olahragawan. Ya, aturan main harus kita mengerti adalah tidak mudah menyerah. Amin. Jangan punya mental yang gampang menyerah. Tuhan mau kita ini orang yang tangguh. Ya. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu ya orang bangsa Babel pada waktu itu memerintahkan, atau Persia ya, memerintahkan untuk menyembah kepada patung raja. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia tetap tidak mau sujud menyembah. Padahal akibatnya jika mereka tidak menyembah kepada patung, dibakar dalam perapian yang 7 kali lipat panasnya dari api biasa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dia tidak mau menyerahkan imannya untuk menyembah kepada hal-hal yang sia-sia. Dia tidak menyerah sekalipun walau harus menghadapi tantangan. Demikian juga Esther. Esther berkata bahwa sekalipun aku harus mati, amin. Dia berkata dia siap nyawa untuk tidak menyerah menghadapi perintah yang menyembah kepada berhala. Oke, jadi Roma 5 ayat 4 sampai 5 berkata, Roma 5 ayat 4 sampai 5. Oh, ini ayatnya ya. Oke. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi waktu kita tekun, kita akan tahan uji, asal kita tidak mudah menyerah. Dan waktu kita tahan uji, kita punya menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Ya, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan atas hidup kita, maka kita memperoleh janji-janji Tuhan yang luar biasa. Satu kata untuk olahragawan adalah butuh disiplin. Amin. Seorang olahragawan dia butuh kedisiplinan untuk tetap berlatih dan terus menjadi juara. Yang ketiga, teladani petani yang bekerja keras. 2 Timotius 2 ayat 6
Boleh tampilkan ayatnya? Kita harus belajar tentang seorang petani. Nah, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Pelajaran dari petani adalah bekerja keras. Petani tidak ada yang berpangku tangan, betul nggak? Kalau petani nggak bekerja dengan keras, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah menerima hasil dari usaha. Nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Iya, petani gitu dapat hasil dia cuma udah saya tidur aja. Saya tumbuhin benih, besok benihnya tumbuh. Nggak usah saya ini tenang aja, saya tidur, besok pasti tumbuh. Nggak ada. Butuh kerja keras. Kita belajar dari petani. Petani itu bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh seorang petani dalam memulai sebuah usaha? Yang pertama adalah dia punya visi. Dia lihat dulu ladangnya. Ini ladang sayang banget ya. Coba seandainya saya tanam biji jagung. Ini kira-kira dengan luas seperti ini, kira-kira saya punya berapa pohon jagung. Dan satu pohon jagung bisa dapat berapa banyak jagung. Punya visi. Oke, kalau setelah dia udah tahu nih lahan, dia siapkan lahan, yang dia lakukan selanjutnya adalah menggemburkan tanah. Tanahnya dibuat jadi tanah yang subur. Tadinya dia lihat nih, tanahnya kok kering ya? Ini saya perlu membuat tanah ini menjadi tanah yang subur, ditanami benih. Dia campur sampai tanahnya dia siramin, campur lagi sampai akhirnya menjadi tanah yang subur, siap ditanam. Terus selanjutnya setelah dia menggemburkan tanah, dia tabur. Dia tahu waktu dia tabur satu benih ini jagung ini akan dapat berapa banyak buat jagung ya. Dia tabur lagi sehingga dia tahu kira-kira dia akan mendapatkan berapa banyak dari taburan benihnya. Terus setelah dia tabur benih, yang dilakukan adalah merawat tanaman itu. 1 bulan dia lihat masih kecil jagungnya. Dia rawat. Mungkin dia lihat apa yang menyebabkan kok yang satu tumbuh lebih bagus, lebih besar, kok ini kecil. Kendalanya apa? Dia rawat tanaman-tanaman itu. Dari hama, ya, dari sakit penyakit, dari yang mencoba memakan sebelum tumbuh jadi besar, dia periksa supaya tanaman itu dijamin untuk bertumbuh sampai menghasilkan buah. Setelah dia tanam, dia rawat, pengairannya juga dia perhatikan. Dia harus tahu kira-kira ini tanaman ini diairi dengan baik. Tanpa pengairan yang baik, maka benih ini, tanaman ini tidak akan pernah menghasilkan buah. Baru akhirnya dia mendapatkan hasil panen dari usaha. Butuh waktu gak? Butuh waktu. Butuh kerja gak? Butuh. Inilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Jangan kita pernah berharap menuai segala sesuatu yang kita inginkan tanpa kita pernah menabur. Kita tabur benih jagung, yang keluar adalah benih jagung. Tanam benih alpukat, yang keluar adalah alpukat. Jangan kita harapkan sesuatu yang saya toge aja, tapi saya berharap nanti pada waktunya saya akan terima durian. Kayaknya itu mustahil, tidak mungkin. Hukum tabur tuai, ya. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Jadi mulailah belajar untuk menabur segala sesuatu yang engkau perlu untuk menabur, ya. Menabur di sini bukan cuma uang, tapi menabur kebaikan, menabur semua hal yang bisa membuat kita akan menuai. Kalau kita berbuat baik, maka orang akan berbuat baik kepada kita. Pasti itu akan kembali. Karena hukum ini berlaku selama ada siang, kata firman Tuhan, ada malam,
ada langit dan bumi, hukum tabur tuai akan terus berlangsung. Jadi mulai hari ini jangan cuma menjadi penerima. Amin. Cuman bilang, ya Pak, saya punya karunia menikmati. Ada waktunya Tuhan beri karunia menikmati. Tapi kalau cuma semuanya cuma mau menerima, ya kata firman Tuhan, hanya orang yang menabur, ya. Petani akan pertama kali mendapatkan hasil usahanya karena dia bekerja, dia menabur, dia pasti menikmati. Jangan cuma mengharapkan mujizat Tuhan. Tuhan pasti ada mujizat, tapi perlu kerja, perlu sesuatu, sehingga apa yang kita tabur kita akan tuai. Seberapa banyak kita tabur, misalnya kita benih cuma 10, kita tahu berapa yang akan kita tabur. Kita sisakan setelah kita nikmati 5 dari hasil benih itu. Kita tanam lagi 5 yang sisa benih yang kita sudah punya, ditambah lagi kita punya uang lebih banyak lagi sampai 100. Maka kita akan bertambah banyak menuai. Amin. Itu prinsip hukum tabur tuai. Petani menyadari hal itu. Ya, kalau dia nggak menyadari hal itu, dia akan menjadi petani yang rugi. Nggak akan pernah dapat hasil, ya, yang lebih banyak. Nah, semuanya harus dilakukan dengan tujuan supaya tanaman itu bertumbuh dan berbuah. Ya, petani menunjukkan kuat dalam tekanan. Dia tekun menantikan hasil. Semuanya itu butuh proses. Ya, tidak langsung dapat dinikmati hasilnya. Kadang-kadang kita kan pengen prosesnya instan, ya. Semua pokoknya cepat. Enggak. Semua kalau yang cepat, hasilnya biasanya apa? Sedikit. Betul? Sedikit. Tapi yang prosesnya panjang, hasilnya pasti besar. Nah, kita mau dapat yang cepat atau yang panjang? Nah, kalau prosesnya panjang tentu membutuhkan kesabaran, keuletan, kerajinan. Bahkan kita bisa patah semangat karena untuk menunggu hasil itu kita bisa lemah. Tapi waktu kita menerima hasil daripada yang kita tanam itu, walaupun prosesnya panjang, hasilnya pasti luar biasa. Kayak contohnya Bapak Ibu Saudara, ya, permata atau mutiara. Mutiara itu kan prosesnya kan panjang. Tapi setelah dia jadi mutiara dari sebuah debu yang nggak ada artinya, tapi dia setelah proses yang cukup lama, dia akhirnya menjadi mutiara dengan harga yang sangat mahal. Kenapa mutiara itu harganya mahal? Ya selain indah, ya, tapi pasti banyak kan barang-barang yang indah. Tapi kenapa dia mahal? Karena proses waktunya itu. Amin. Yang membutuhkan waktu yang lama. Misalnya kita mengukir sebuah ukiran, kita lihat indahnya, tapi kita nggak melihat bagaimana si pelukis atau yang mengukir ini butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menghasilkan sebuah karya. Dan karya itu akan dihargai karena proses yang panjang. Jadi kalau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, panen yang luar biasa, harus ngalamin sebuah proses yang panjang. Semakin panjang prosesnya, semakin mahal dan berkualitas hasil yang didapatkan. Ya, jadi jangan mengabaikan proses. Kalau kita sampai saat ini mungkin belum mendapatkan apa yang kita doakan dan harapkan, berarti Tuhan telah menyiapkan sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Amin. Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan cepat, kadang-kadang kita abaikan. Kita bilang, cepat dapatnya. Misalnya nih, ngejar pacar gitu, ya. Cuma sekali ini nembak, mau, iya kan. Tapi yang sulit dikejar-kejar gitu kan. Wah, ini prosesnya panjang nih. Kok kenapa dia belum juga suka sama saya? Waktu dapatkan, dia mendapatkan seperti sebuah hadiah yang besar. Dia senang sekali karena ini butuh perjuangan loh. Dia ceritain nih, papanya cerita ke anaknya,
Kamu tahu kan, saya dapatkan mari ini panjang sampai sekarang jadi perlu pengorbanan, betul nggak? Perlu selain kasih pengorbanan, semuanya itu ada harganya. Oke, 2 kata jangan 1 deh untuk petani adalah butuh kesabaran dan kerajinan, atau 1 katanya adalah tekun, ya. Rajin dan sabar, maka kita berarti menjadi orang yang tekun dan akan memperoleh hasil yang kita peroleh. Oke, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Ya, undang komisi. Haleluya. Mari kita tenangkan hati. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tuhan rindu kita kuat dalam menghadapi tekanan. Kita belajar meneladani akan 3 profesi yang Paulus ajarkan kepada Timotius untuk dia kuat dalam anugerah Tuhan. Anugerah diberikan bagi kita, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk membuat anugerah itu menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dan berfungsi dengan baik dalam hidup kita. Bagian kita adalah melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Biarlah melalui pujian yang akan kita naikkan ini merupakan seruan hati dari setiap kita yang mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan di sepanjang hidupku. Sebab aku menyadari hari-hari yang aku lewati akan begitu banyak tantangan dan cobaan dan rintangan. Tetapi aku tahu Tuhan, bahwa jika Tuhan memegang tanganku, jika Tuhan menuntun langkahku, aku tahu bahwa hidupku adalah sesuatu yang berharga. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan dalam hidup. Mari kita datang, kita minta kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Ini bukan seruan meminta memelas-melas, tetapi seruan dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan pasti menyertai di sepanjang kehidupan setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan bahwa kasih Tuhan mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku, sebuah karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, pimpin jalan kami Tuhan. Yesus, Yesus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Harapkan kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan untuk
panggil nama Yesus. Mari dengan iman, dengan percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mendengar seruan hati kita. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Andalan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena jika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan telah memberikan jalan-jalan kemenangan atas hidup kita. Mujizat itu ada, mujizat itu disediakan bagi setiap kita. Panggil namanya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya merasakan ada begitu banyak permasalahan dan tekanan yang engkau alami hari-hari ini. Engkau terhimpit karena engkau mengatakan, Tuhan bebaskan aku, Tuhan lepaskan aku dari segala himpitan yang begitu menekan hatiku, menekan pikiranku. Aku mau bebas Tuhan, aku mau lepas Tuhan dari tekanan dan himpitan. Dan hari ini Tuhan, aku berseru kepadamu Tuhan, bebaskan aku, bebaskan hidup, bebaskan keluargaku, bebaskan seluruh aspek hidupku. Aku perlu kelepasan yang daripada, aku perlu pembebasan yang daripada, aku perlu mujizat yang Engkau sediakan atas hidupku. Sudah terlalu lama Tuhan, aku menantikan janji-janji-Mu, tapi janji itu malah semakin jauh dari harapanku. Tapi hari ini Tuhan, pada saat aku datang kepadamu, aku percaya bahwa Tuhan telah menyediakannya bagiku. Dan hari ini juga Tuhan, aku percaya aku sudah menerima apa yang aku kejar, apa yang aku harapkan, yang merupakan janji Tuhan atas hidupku. Bapak, hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang saat ini menyaksikan secara online Tuhan. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah sia-sia. Kami tahu Bapa, semakin hari hidup semakin menekan. Ada banyak tekanan, ada banyak hal yang membuat kami seringkali lemah. Tapi saat hari ini Tuhan, pada saat kami mendengar bahwa ada kekuatan yang dianugerahkan bagi setiap kami percaya Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Saat ini Bapak, hamba berdoa, turunkanlah anugerah-Mu, turunkan anugerah-Mu Tuhan, turunkan anugerah-Mu atas jemaat, sehingga mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri ketenangan. Dan kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bukan saja pada saat Engkau telah menjawab doa kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Sekalipun kami sedang mengalami masalah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya ada kuasa pada saat kami mengucap syukur. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang sudah membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan, kita menyerah kepada Tuhan dan panggil namanya. Katakan, Yesus pegang. Yes Lord, yes, Tuhan pegang kami. Yes, saya melihat tangan yang terulur menolong dan memegang tangan. Amin. Yes Lord, yes, tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus.
kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang kami butuhkan dan kami perlu. Kami bebas, kami lepas, karena anugerah yang daripada Tuhan menguatkan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau sehidangan dengan Engkau. Engkau telah menyediakan hidangan bagi kami, yaitu roti yang telah Engkau ubah menjadi tubuh-Mu, dan anggur yang telah Engkau ubah menjadi darah-Mu Tuhan. Kami mau memperingati akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, kami menyadari pada saat kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, hidangan yang Engkau sediakan bagi kami mengalami Tuhan. Kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Semua janji melalui tubuh dan darah Tuhan kami terima Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami akan menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dan jika Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, hidup di dalam diri kami, kami tahu kami akan mampu mengatasi segala hal di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur. Urabasya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berkorban bagi kami. Kami ingat, kami mau terus mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Sudah selesai apa yang Kau berbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebab itu dengarlah firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menebus segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau menyediakan keselamatan hidup kekal bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada saat kami terima tubuh ini Tuhan, menyatu bersama dengan kami, maka tubuh kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati juga akan membangkitkan kami Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, pada saat kami terima tubuh ini Tuhan, maka kami percaya Engkau Tuhan yang sudah membayar semua hal dalam hidup kami, semua kelemahan Tuhan sudah gantikan, bahkan bilur-bilur yang berdarah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyatu dengan Engkau melalui persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu yang sempurna atas kami. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita mengingat akan kasih Tuhan. Tubuhnya yang kepalanya yang dipakai duri, tangan dan kaki yang dipatukan, dan tubuh yang ditombak sehingga keluar air dan darah. Dia telah menghabiskan segala sesuatu di atas kayu salib. Tubuhnya sudah remuk,
dia mengalami pukulan memar-memar dalam tubuhnya. Dan itu semua adalah untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan melalui kuasa darah Yesus Kristus, kita diampuni dari segala pelanggaran dan kesalahan kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita, dan darah Yesus menguduskan kita, melayakkan kita, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus Kristus. Dan juga darah Yesus yang memeteraikan hidup kita, bahwa kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan dengan kuasa darah Yesus kita yang mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam, kita mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Dan biarlah melalui kuasa darah Yesus Kristus kita menerima segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Karena semua perjanjian Tuhan melalui cawan perjanjian yang baru kami terima secara utuh, lengkap, dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua kembali ke tempat duduknya. Puji Tuhan, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Boleh kita persiapkan. Sembari kita persiapkan, kita ada 2 kali persembahan. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perjamuan pada hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, firman yang sudah Kau beri Tuhan, yang sudah disampaikan Tuhan, diberikan oleh hidup kami Tuhan, dan kami bisa lakukan dengan firman sendiri kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa, sebelum kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan apa yang ada dari kami Tuhan, yang berasal dari Engkau juga Tuhan. Kami berdoa dengan persembahan ini Tuhan, bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
indah. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib, sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan pulang, kami juga mau ambil bagian berdoa bagi bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar shalom Tuhan turun atas Indonesia. Berkat-berkat dari kerajaan sorga turun atas Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang akan semakin Tuhan pulihkan, menjadi bangsa yang mencari kebenaran, mencari wajah Tuhan dan mengenal kebenaran itu. Kami berdoa Bapa, biar belas kasihan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Kami percaya pada waktu Engkau melakukan perkara-perkara besar atas Indonesia, negeri ini akan tidak pernah sama lagi. Negeri ini akan menjadi negeri perjanjian, negeri di mana Tuhan akan melimpahkan anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Bapa, kami memberkati akan Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil, dengan bijak Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas Indonesia. Kami tolak, kami hancurkan segala rancangan jahat iblis atas Indonesia. Kami sepakat menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya rencana-Mu saja yang terjadi atas Indonesia. Berkati juga TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negeri ini. Tuhan berikan kemampuan yang daripada Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan yang berjaga-jaga mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan yang memampukan TNI Polri dan membuat negeri ini aman Tuhan. Dijauhkan dari segala perpecahan dalam bangsa ini. Biar bangsa ini senantiasa bersatu, yang membuat negeri ini semakin maju Tuhan, menjadi Indonesia yang tangguh, menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berharap penduduknya menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, maka berkat-berkat yang ajaib dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, dan setiap kami yang hadir Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan senantiasa berikan kami kekuatan, anugerah yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi tekanan sebesar apapun, dan kami akan keluar menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Mari sebelum kita akan pulang, angkat tanganmu dan terimalah. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga diberkatilah hidup setiap kami, diberkatilah keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami, bahkan segala hal yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan segala janji-janji Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami, biarlah kami boleh menikmatinya karena anugerah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah, tapi kami akan senantiasa siap menantikan akan masa di mana Tuhan datang, dan kami akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan